kehadiran Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Karyamu sungguh nyata dalam hidup kami, kasih-Mu selalu nyata untuk kami sampai hari ini, pagi hari ini kami masih ada, itu karena karyamu Tuhan untuk kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus, Kau sungguh baik. Ku cinta
Yesus Kristus namanya. Engkau ku sembah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan hanya menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan Kau izinkan Tuhan kami di tempat ini, Kau izinkan kami Tuhan untuk bersama-sama Tuhan meninggikan Kau, bersama-sama Tuhan menyembah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau berkati kami Tuhan, ibadah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Ya keluar dari tempat ini Tuhan, kami Kau jadikan umat yang lebih dari pemenang. Berkati kami di setiap dimanapun kami berada Tuhan, dan kami senantiasa Tuhan mancarkan kasih Tuhan yang ada daripada-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang pegang kendali atas ibadah kami. Bahkan kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi meninggikan Kau, menyembah Kau. Semua jemaat yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita katakan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
pada hari ini. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik, berkat yang terlimpahkan kepada kami, berkati setiap kami Tuhan, dan biarlah berkat yang kami berikan ini untuk menjadi alat kepercayaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah. Allah itu baik.
Sekalipun ku dalam lemah
saat pagi hari ini Bapak, dalam peliharaan kehidupan kami semua. Dan kami mau tetap percaya Tuhan, sekalipun gunung itu tidak berpindah, masalah itu tetap ada. Tapi Engkau Tuhan yang lebih dari segalanya Bapak. Engkau Allah yang selalu punya cara untuk selalu menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berdoa untuk setiap jemaat yang sudah datang saat pagi hari Tuhan. Kiranya Tuhan berada dalam atas hati mereka, menguasai, bahkan memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau katakan kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah hamba-Mu, supaya apapun yang keluar dari lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini meskipun kondisinya mendung bahkan hujan beberapa hari ini, tetapi kita tetap percaya bahwa untuk datang kepada Tuhan itu bukan masalah kondisi kita itu seperti apa. Untuk datang kepada Tuhan itu bukan masalah hujan atau tidak, tetapi bagaimana kita memiliki kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan. Karena justru kesetiaan itu teruji saat kondisi itu sedang tidak baik-baik saja. Saat kondisi kita itu mungkin tidak sehat, saat kondisi kita itu mungkin jauh dari apa yang mungkin kita harapkan, kita pikirkan, tapi justru itulah letak bagaimana kita mau melakukan firman itu. Untuk setia itu tidak gampang Bapak Ibu. Mungkin kalau kondisi kita baik-baik saja, keuangan kita baik-baik saja, kita akan dengan mudah untuk mengatakan aku mau setia Tuhan. Tetapi justru dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang seperti mungkin dalam Goasing, dalam api perapian itu, Sandra Akwesa dan Abednego, bahkan Daniel pun dalam kondisi yang membahayakan dirinya ketika dia berkata aku mau tetap percaya Tuhan sekalipun Tuhan tidak menolong. Disitulah harusnya juga yang menjadi patokan dalam kehidupan kita, harusnya menjadi tolak ukur kehidupan kekristenan kita. Bagaimanapun kondisinya Tuhan, apapun kondisinya Tuhan, aku tetap mau datang kepada Tuhan. Aku tetap mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya bersyukur bahwa kita semua boleh diberkati Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita melangkahkan kaki datang ke tempat ini, karena kita percaya berkat yang luar biasa adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Berkat yang luar biasa adalah ketika kita mau tunduk taat pada perintahnya. Justru disitulah ketaatan kita itu sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kamu hanya taat kepadaku saat aku memberikan berkat ini? Apakah kamu hanya mau taat kepadaku saat aku menjawab doamu sesuai dengan keinginanmu? Tetapi justru di saat-saat kita mungkin seakan-akan jawaban doa itu tidak ada, harapan itu mulai sirna, tetapi kita mau tetap datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau melihat firman Tuhan, kita buka di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Yang sudah menemukan boleh membaca. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Firman Tuhan, puji nama Tuhan. Firman yang kita dengarkan menjadi berkat atas setiap hidup kita. Jadi tema firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri tema menghormati Tuhan.
Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 tadi jelas-jelas berkata pada bagian B bahwa siapa yang menghormati aku, menghormati Tuhan, akan dihormati oleh Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku, menghina Tuhan, akan dipandang rendah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya nats ini ditujukan kepada anak-anak Imam Eli yang pada zaman itu, anak-anak Imam Eli itu adalah imam juga, tetapi dalam kehidupannya itu tidak mencerminkan bagaimana seorang imam harus bertindak, seorang imam harus berperilaku, tetapi justru berbanding terbalik dari jabatan yang diberikannya. Anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas di situ melakukan tindakan yang di mata Tuhan sangat tercela. Apa yang dilakukannya? Mari kita akan melihat masih di 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kita agak mundur ke belakang di ayat 12 sampai 14. Yang sudah menemukan boleh dibaca. Kita akan melihat apa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai 14. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batasan para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Sebab segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Langsung ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, adalah dosa yang kejahatan yang di mata Tuhan ini sangat-sangat fatal bagi anak-anak Imam Eli. Sehingga ayat yang ke-12 tadi dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam jabatan mereka sebagai imam, mereka telah melakukan sesuatu hal yang melanggar perintah Tuhan. Yang seharusnya seorang imam itu hidupnya memang sudah menjadi pribadi yang sudah harusnya tertempa oleh firman Tuhan. Hidupnya harusnya sudah menjadi hidup yang taat akan firman Tuhan. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Pada zaman itu ketika ada umat Israel yang akan mempersembahkan korban persembahan yang seharusnya apa yang sudah menjadi bagian dari imam itu sudah ditentukan oleh Tuhan, jadi tidak sembarangan mereka bisa mengambilnya, dan ada sesuatu tata cara yang harus memang benar-benar dilakukan, tetapi semuanya itu dilanggar oleh anak-anak imam ini. Mereka dengan sengaja melakukan hal yang dilarang Tuhan. Ketika korban itu dipersembahkan, belum lagi lemak yang dibakar, mereka sudah mengambil sesuka hati apa yang mereka, dan ini justru melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menetapkan bagian mana yang akan menjadi bagian imam dan hal apa yang harus dilakukan ketika ada umat Israel yang mempersembahkan korban tersebut. Tetapi hal itu dilanggar dengan sengaja oleh anak-anak Imam Eli. Dan di ayat 17 tadi dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi seorang imam itu juga bisa membuat kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Bahkan di sini Tuhan mengatakan mereka orang-orang yang dursila. Mereka orang-orang yang sangat berdosa. Kehidupan mereka jauh dari apa yang menjadi jabatan mereka sebagai imam, apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi dosa itu, saudara semua katakan, itu tidak memandang siapa kita, apa jabatan kita. Entah itu kita adalah hamba Tuhan, entah kita itu adalah jemaat, entah itu kita adalah majelis sekalipun, pendeta sekalipun. Kalau kehidupan kita itu tidak mau taat kepada Tuhan, akan menjadi dosa dalam kehidupan kita.
tadi di ayat yang pertama kita baca ayat yang ke-30 tadi, apa sih kurangnya Tuhan? Tuhan itu sudah berjanji. Apa janji Tuhan tadi? Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi perbuatan dosa itu sama halnya kalau kita tidak, sama halnya kita tidak menghormati Tuhan. Dan kata-kata seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, apapun dosa itu bagi Tuhan itu adalah suatu perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli di sini. Janji Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Bagi Imam Eli dan anak-anaknya. Tapi janji Tuhan itu, tetapi tadi Tuhan katakan jauhlah itu daripadaku. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita untuk bisa menikmati janji Tuhan, yang menjadi penghalang untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu bukan Tuhan, tetapi kehidupan kita sendiri yang menjadi batu sandungan untuk janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita sendiri yang menggagalkan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini ada yang merasa bahwa kenapa sih kok kehidupan saya itu gak bisa seperti orang lain yang bersaksi bahwa dia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Lihatlah dulu kehidupan kita seperti apa. Koreksi dulu kehidupan kita seperti apa. Jangan lalu kita menyalahkan Tuhan. Jangan lalu kita dengan mudah mengatakan Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku. Bukan Tuhan yang salah, tetapi kita, kehidupan kita. Sekelas Imam Eli aja, sekelas anak-anaknya Imam Eli aja, Tuhan bisa lemparkan itu. Tuhan bisa batalkan janji itu. Karena kehidupannya yang dipandang Tuhan. Karena kehidupan mereka yang dipandang tidak mengindahkan atau memandang rendah Tuhan. Kehidupan mereka yang tidak mau taat kepada aturan mainnya Tuhan. Kehidupan mereka yang tidak mau taat dengan apa perintah Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu, Tuhan tidak menimbang-nimbang ini saya, ini jemaat biasa, saya akan hukum, tidak seperti itu. Semuanya sama dengan Tuhan. Semuanya sejajar dengan Tuhan. Yang membedakan adalah ketika kita mau taat atau tidak terhadap apa yang sudah menjadi standar dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga kita, maupun dalam kehidupan sebagai warga negara, tentunya kita ada sosok yang harus kita hormati. Sama seperti kemarin kita sudah melakukan resmi gereja ini, kita mengundang pejabat melalui sapi di karangannya. Tentunya apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangannya itu ya kita selalu memberikan yang terbaik. Kita sudah sambut dari depan, bahkan jauh-jauh. Hari kita sudah atur dengan posisi duduknya, apa yang akan kita sediakan, siapa yang nanti akan menyambut. Itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan kita. Kalau sama manusia saja kita bisa sebegitu ya hormat, apalagi kepada Tuhan saudara. Seharusnya lebih dari itu. Karena Tuhanlah yang punya hidup kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan pemimpin dunia yang kita hormati itu. Sesungguhnya penghormatan kita itu harus lebih lagi daripada penghormatan kita kepada manusia. Jadi saya sangat gimana ya Bapak Ibu, kadang saya terima wilayah di jemaat, makanya saya bisa ke gereja, saya renungkan bahwa kalau kita memang niat mau cari Tuhan, sesungguhnya hal itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ada sekali banyak cara untuk kita bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan perhitungkan itu. Tetapi kalau dengan alasan yang boleh dikatakan alasan yang sangat biasa
dan seharusnya itu dapat kita atasi, tetapi malah membuat kita lebih mengorbankan untuk tidak datang kepada Tuhan. Saya mau katakan ini juga sikap kita yang tidak menghormati Tuhan, sikap kita yang tidak menghargai undangan Tuhan. Hari Minggu ini undangannya Tuhan untuk datang kepada Tuhan, bukan undangan pendetamu, tapi dia undangannya Tuhan. Oleh karena itu mari, selagi kita masih ada, selagi kita masih sehat, selagi Tuhan itu masih memberikan kita nafas untuk hidup, saya selalu dorong kehidupan kita. Bukan hanya saudara, saya juga. Kita semua belajar untuk selalu taat pada aturan Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam peribadatan, mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk terus lagi membawa hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melihat menghormati Tuhan berarti mengakui Dia sebagai otoritas tertinggi dan mentaati perintahnya. Ini penting banget bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan kita. Tetapi kadang-kadang manusia itu lebih meninggikan egonya daripada Tuhan yang harusnya lebih lagi kita taati. Dan itu perlu menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Seperti tadi anak-anak Imam Eli tadi, Tuhan sudah memberikan aturan-aturan mainnya ketika kamu menjadi imam, tetapi dengan sengaja dia melanggarnya. Itu artinya dia lebih memilih keinginannya dia sendiri, lebih menuruti keinginannya sendiri daripada perintah Tuhan. Dan itu kadang juga di hari-hari ini masih sering kita lakukan dengan alasan yang mungkin kelihatannya logis bagi pikiran manusia, tapi justru itu melukai hati Tuhan. Menghormati Tuhan ditandai dengan sikap hati dan sikap hidup yang memuliakan Dia. Tuhan ingin menjadi Tuhan atas hidupmu, bukan hanya dengan kata-katamu, tetapi juga tindakanmu. Ini penting Bapak Ibu. Kadang kita dari awal kita berkata untuk bisa kita taat kepada Tuhan, kalau itu hanya sebatas omongan itu sangat mudah. Tetapi lebih lagi Tuhan mau kita buktikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau lebih lagi dalam perilaku kita itu mencerminkan ketaatan itu sendiri. Bahwa taat itu sangat penting bagi Tuhan. Kalau kita mulai menyadari bahwa hidupku miliknya Tuhan, hidupku milik karena Tuhan, oleh karena itu taatlah kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah menghina Tuhan, saya tidak pernah ngata-ngatain Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kehidupan kita itu, terkadang perilaku kita itu menunjukkan sikap yang kita menghina Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Itu menjadi koreksi dalam setiap kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Sama-sama kita mau mencari apa sih yang salah dalam hidup saya ini. Ketika kita mau mencari, kita mau mengoreksi, kita mau berbenah diri, kita mau lebih lagi punya tujuan untuk kehidupan saya menyenangkan hati Tuhan, kita percaya bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu perhitungkan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan tidak mau berbuat terhadap kita, terhadap kita. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang berarti Tuhan katakan di dalam ayat pembacaan firman Tuhan disebut orang-orang yang berusia, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, orang-orang yang dengan sengaja melanggar aturan Tuhan. Mari kita akan melihat ayat yang lain. Kita akan melihat apa akibatnya jika kita menghormati Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Kita
kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Yang sudah menemukan boleh dibaca. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Iya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin, firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat pembacaan ini merupakan cerita tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa dan Harun untuk mengintai atau menyelidiki tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan tersebut. Di situ ada 12 pengintai, tetapi di sini ada yang membedakan di antara mereka yang sudah diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang pengintai, jadi setelah mereka mengintai tanah Kanaan, mereka melihat, kemudian mereka pulang untuk melaporkan hal itu terhadap Musa dan Harun dan segenap umat Israel. Jadi apa yang dilaporkan dari ke-10 pengintai ini Bapak Ibu, jadi ada 10 pengintai yang kembali kepada Musa, kemudian mengatakan di sini tadi ayat yang sudah dibaca, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka melihat bahwa di sana itu mereka mengatakan bahwa orang-orang di sana itu lebih kuat dari kita, dari umat Israel. Dan yang kedua, orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Dan yang ketiga, ada juga raksasa dan kita hanya seperti belalang. Jadi bisa diartikan bahwa apa yang dilaporkan oleh ke-10 pengintai itu adalah semuanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dari apa yang sudah mereka lihat, dari apa yang sudah mereka intai selama mereka diutus untuk mengintai tanah itu. Tanpa mereka sadari, perkataan 10 pengintai ini adalah perkataan yang tidak menghormati Tuhan. Kenapa saya katakan itu, saudara? Karena Tuhan sudah berjanji kok, aku akan memberikan tanah itu, tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan engkau akan menikmati semuanya itu. Tuhan telah berjanji akan memberikan negeri yang berlimpah. Tetapi 10 pengintai itu, apakah mereka menceritakan tentang susu dan madu yang ada di negeri itu? Tidak, saudara. Yang mereka lihat adalah masalah yang ada di sana. Yang mereka lihat adalah problem yang ada di sana. Yang mereka lihat adalah segala hal yang akan melemahkan umat Israel. Kalau mereka katakan di sana orangnya tinggi-tinggi, di sana tidak mungkin kita bisa menyerang orang tersebut karena mereka lebih kuat dari kita. Di sana juga ada orang-orang yang seperti raksasa, perawakannya tinggi. Segala sesuatu yang dikatakan itu sesungguhnya sesuatu hal yang melukai hati Tuhan. Karena secara tidak langsung itu melemahkan umat Israel. Kita akan melihat setelah umat Israel mendengar perkataan dari 10 pengintai itu di Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Ya, ini kadang-kadang perkataan ini juga sering kita ucapkan. Siapa yang di sini sering mudah sekali ngomong mati aku, mampus aku.
takut semuanya Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kita sadari kita menebar kutuk pada diri kita sendiri. Lanjutkan, Kristen. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas Oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini satu lagi reaksi umat Israel. Ini namanya curiga yang udah sama Tuhan. Tuhan kalau kesini buat saya mati kamu. Lebih baik saya balik lagi ke Mesir. Lanjutkan Bu Kristen ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini yang terjadi pada umat Israel setelah mendengar perkataan dari sepuluh. Tanpa kita sadari itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, mendengar hal-hal yang buruk, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai seperti perkataan tadi. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Mulai mencurigai Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan. Karena kita tahu yang nyuruh Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir itu kan Tuhan. Yang menyuruh Musa untuk membawa umat Israel itu keluar dari perbudakan itu kan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Karena selama di Mesir itu yang dilakukan Israel itu hanya bekerja, makan, kerja lagi. Nah Tuhan melihat itu sesuatu hal yang salah. Kau harus keluar dari kehidupanmu yang seperti itu. Kau harus keluar dari apa yang sudah selama ini kamu lakukan. Karena itu membawa kau kepada kebinasaan. Keluar. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika menghadapi hal ini, mendengar perkataan 10 pengintai, mereka malah ingin balik kepada kehidupan mereka yang lama. Pulang kampung mencari Mesir. Kita cari pemimpin, kita pulang ke Mesir. Kadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita nggak usah ibadah-ibadahan, nggak usah konselan aja. Balik lagi aja seperti kehidupan kita yang dulu, kehidupan kita yang lain. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang sepertinya bagi kita itu, setelah kita menghadapi masalah baru, menghadapi problem baru, percayalah, di balik semuanya itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Asal kita mengatakan, asal kita menghargai Tuhan, asal kita menghormati Tuhan. Tapi kadang-kadang yang susah itu kehidupan kita sendiri. Ketika Tuhan mau menata hidup kita, mau mengatur hidup kita, kadang kita mulai protes sama Tuhan. Protes sama apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena menurut kita tidak menyenangkan bagi kita. Kita melihat perjalanan Israel itu ke tanah Kanaan. Apa sih kurangnya Tuhan ketika mereka minta daging, Tuhan kasih. Ayo Tuhan mereka kasih. Tetapi tidak sedikit juga mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Bahkan menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpin mereka. Sampai keluar perkataan, apakah Tuhan bawa kami ini buat mati? Mendingan balik aja kami ke Mesir. Ikut aturannya Tuhan itu nggak gampang saudara. Ketika hidup kita diatur, kita arahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Kadang-kadang kita itu berempat dari Tuhan.
pastinya akan senang ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, satu doa kita yang Tuhan mungkin katakan tidak atau tunggu atau jangan dulu. Kalau kita tidak memiliki pandangan yang positif kepada Tuhan, kita akan menjadi kecewa. Jadi cara berpikir kita terhadap Tuhan, untuk kita membawa cara berpikir kita menjadi juga cara berpikirnya Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita hanya melihat keadaan itu berubah sesuai dengan kita. Mau seperti pujian tadi mengatakan, walau gunung itu nggak beranjak, walau masalahku itu tetap ada, walau pergumulanku itu masih ada, aku mau tetap percaya. Sehingga itu tidak akan membuat kita beranjak dari Tuhan, tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi, banyak pertolongan, banyak mujizat yang Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel selama perjalanan ke Kanaan. Tetapi masih saja Israel bersumpah di hadapan Tuhan, menyalahkan Tuhan, berpikiran negatif kepada Tuhan. Dan itu sangat melukai hati Tuhan. Sebagai sikap kita yang untuk memahami Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara hormati Tuhanmu, taati Tuhanmu. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perintahnya. Ini tidak segampang kalau kita mengatakan kita mengatakan itu gampang sekali untuk melakukannya. Perlu jujuran, air mata, perlu perbedaan kaki, perlu penekanan benar-benar kita menekan benar-benar diri kita untuk mengenal Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa melewati semuanya itu, kita akan menikmati janji Tuhan. Jangan seperti anak-anak umat ini yang awalnya Tuhan sudah janjikan berkat yang luar biasa, hal yang luar biasa, tapi semuanya itu menjadi batal karena kelakuan mereka sendiri, karena tindakan dosa yang mereka lakukan yang membatalkan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat juga kadang-kadang dalam kehidupan kita itu sering melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Kita sering meninggalkan ibadah dan doa dengan alasan yang kelihatannya logis menurut kita, tetapi sesungguhnya kita sudah menurut Tuhan. Nah ini saudara, yang menurut pemikiran kita itu alasannya tadi baik dan benar, tetapi justru itu melukai hati Tuhan. Justru itu menyinggung Tuhan. Kalau kita hati-hati dalam semuanya itu, jangan sampai kehidupan yang menurut kita baik-baik saja, justru itu menjadi tidak baik-baik saja di hadapan Tuhan. Utamakan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Setiap kita masih belajar, terus berproses, terus berusaha supaya kehidupan kita diperkenan Tuhan. Setiap kita pasti punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Mereka sekalipun, hamba Tuhan sekalipun punya kekurangan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membawa kehidupan kita untuk terus dan terus lagi menjadi kehidupan yang diperkenan Tuhan. Kadang saya juga belajar dari jemaat bagaimana harus bertindak laku, bertindak seperti itu. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, kita masih sering kompromi dengan dosa. Kita tahu bahwa kalau kita suka melakukan dosa itu artinya kita melakukan pertentangan dengan Tuhan. Karena dosa itu selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Selalu dosa yang menghalangi kita. Ya, kalau kita tidak bisa mengalahkan dosa itu, maka kita yang terkalahkan oleh dosa itu. Kita akan masuk lebih lagi. Yang tanpa kita sadari, kita sudah merendahkan Tuhan. Kehidupan kita terus, kehidupan kita yang terus melakukan dosa. Sekali lagi, setiap kita untuk
fokus kita itu kepada Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa Yesus, bahwa Tuhan, bahwa Allah itu adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, patuhlah terhadap perintah Tuhan. Taatlah pada apa yang sudah menjadi aturannya Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita mudah mengecewakan Tuhan dengan tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Kadang kalau dalam kehidupan kita sering berjanji sama Tuhan dalam kehidupan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita berjanji saya akan lebih lagi taat setia kepada Tuhan, saya akan lebih lagi rajin untuk ke gereja. Tetapi ketika kehidupan kita mengalami kelemahan, kita sedang dalam masalah, maka meninggalkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berjanji atau bernasar di hadapan Tuhan, seharusnya kita harus bisa mentaatinya. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan manusia itu mudah melupakan janji kita kepada Tuhan, dan kita lebih memilih keinginan kita sendiri daripada apa yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan. Dalam pernikahan itu ada janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya janji itulah yang akan menjadi pengikat kita untuk selamanya. Setia kepada pasangan. Tapi kalau kita kehadiran ini, banyak sekali kita punya peristiwa bicara yang berusaha yang hanya didasari dengan ego sesaat, kemudian sesaat, marah sesaat. Dalam kehidupan manusia juga seperti itu. Percayaan sudah tidak sedikit terjadi dalam umat-umat Kristen. Karena mereka sudah tidak lagi memegang teguh janjinya kepada Tuhan. Dan itu menjadi koreksi dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun apapun yang terjadi, ketika saya sudah berjanji sama Tuhan, maka saya harus bisa melakukannya. Itu berarti saya menghormati Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari sesungguhnya kita sudah melukai hati Tuhan. Kalau kita punya lagu rohani, bisa perhatikan bahwa kadang kita di gereja bisa dengan sungguh-sungguh nyanyi lagu rohani, tetapi di kehidupan luar kita sepertinya sudah lupa semuanya itu. Karena menurut saya, kalau kita benar-benar mencermati lagu rohani, merasakannya, bahkan kita melakukannya, itu sebenarnya kita itu sudah merupakan proses kita untuk mau belajar lebih lagi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar kita menyanyikannya, bukan hanya kita sekedar mengucapkannya dalam kata-kata, dalam syair lagu, selama kita berkenan. Dan seharusnya lagu itu juga menjadi patokan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai orang Kristen itu kelihatan rohani kalau hanya di dalam gereja saja, tetapi di luar gereja sudah jauh dari itu. Yang lebih penting lagi bagaimana kehidupan kita di luar. Wah, tidak melihat dia begitu apa lagu rohani, dia bagus suaranya, dia pintar memimpin pujian, dia pintar membawakan firman Tuhan, tidak lihat itu. Wah, lihat bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Bagaimana dia melayani, dia rajin melayani, apakah pemain musik, pemain mawar, tetapi kalau dalam kehidupannya dia jauh dari Tuhan, ya sama aja dia cuma melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya dorong kehidupan kita semua, baik saya maupun jemaat semua, kita sama-sama mari terus kita berlomba-lomba, karena kehidupan kita ini kalau kita katakan adalah perlombaan. Perlombaan itu ada sesuatu yang kita tuju, ada garis finish yang akan kita tuju, dan juga ada hadiah yang akan kita terima. Segala proses hidup kita yang mungkin di dunia ini selama menunggu Tuhan,
harus merasakan penderitaan, kita harus menangis, kita harus dikecewakan. Percayalah, kalau kita tetap terus berjalan di jalurnya Tuhan, di jalurnya perlombaan Tuhan, dan terus semangat, kita tidak berpaling ke kanan ke kiri, kita tidak berbelok. Percayalah, ada sesuatu hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Asal kehidupan kita itu selaras dengan firman Tuhan. Jangan sampai menjadi kehidupan yang tidak menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, orang yang kehidupannya menghormati Tuhan, hidupnya akan diangkat Tuhan, hidupnya akan ditinggikan Tuhan. Seperti tadi di ayat awal tadi dikatakan, siapa yang menghormati aku, ia akan menghormati. Tetapi siapa yang menghina aku, ia akan dipandang rendah. Kalau kita cermati ayat ini yang luar biasa, Tuhan saja menghormati kita. Apa kurangnya kalau kita sudah berada di dalam kategori orang yang menghormati Tuhan? Ada jaminan di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan itu pasti, ada perlindungan itu pasti. Tetapi sekalinya kita tidak menghormati Tuhan, sama seperti anak-anak yang kita, janjinya batal dan mereka harus mati. Anak-anak yang COVID-19, Nabi menubuatkan bahwa dia akan mati pada hari yang sama. Jadi ya, kebalikan dari berkat yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan janjikan, tetapi justru kematian yang mendekatkan. Sama seperti Imam Manuel juga itu mati, karena Imam Manuel itu tidak memakai perannya sebagai ayah untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Imam Manuel itu mati saat istrinya masih hidup. Imam Manuel itu ya anak-anaknya itu juga mati. Ketika istrinya juga oleh bangsa istri. Dan ini masalahnya Tuhan itu kalau dia sudah ngomong itu pasti akan terjadi. Jadi hati-hati dengan Tuhan. Jangan sampai kita gagal menerima janji Tuhan. Jangan sampai janji Tuhan itu nggak sampai sama kita, karena kehidupan kita yang tidak mengikuti aturan Tuhan. Di mana kita menghormati Tuhan. Kadang orang tidak menghormati Tuhan itu hanya karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tetapi saya mendorong setiap kita hormati Tuhan, hormati Tuhan. Dan meskipun dia tidak kelihatan, dia ada dalam kehidupan kita. Dan itu jadi penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan baik pada semua persekutuan. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Karena saya melihat itu kalau bernyanyi ya saya sendiri, ada masih ada yang bingung, ada yang ya. Mari kita mulai ubah semuanya itu. Nyanyilah bagi Tuhan. Dari hal yang mungkin ini hal yang kecil, tetapi justru ini juga menjadi tanda apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Mari kita perbaiki apa yang kurang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang masih kurang, ini loh kurangnya hati Tuhan. Untuk hati itu selalu bisa memperbaiki dan menjadi kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu, supaya aku dapat menikmati janji-Mu. Aku mau menghormati Tuhan, aku mau taat dengan perintah-Mu. Saya firman Tuhan saat pagi hari ini, yang membawa setiap kehidupan kita lebih lagi mau taat kepada Tuhan, mau membawa kehidupan kita lebih lagi untuk lebih menghormati Tuhan. Dia pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, selamat pagi hari ini Tuhan, kami belajar firman-Mu Bapa, di mana Kau mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, untuk lebih lagi menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, jika dalam selama kehidupan kami sering mengecewakan Engkau Tuhan.
kami sering tidak taat kepada Engkau Bapa. Kami sering tidak menghormati Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kehidupan kami Tuhan lebih lagi dengan Kau bentuk, dengan tuntun Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapak telah berhenti berbicara, kami biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berhadir di atas hati kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan dengan sepanjang nafas hidup kami Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang telah disampaikan kepada kita semua, pengumuman untuk beribadah di tempat ibadah kami hari Selasa jam 5 sore, dan saya mohon kesediaan Pak Purnomo untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di acara tersebut. Karena saya masih lepas biasa, saya batuk, pilek, panas, saya bisa pulang di obat dalam hari maupun di puskesmas dan masih lepas biasa. Jadi saya mohon semua jemaat bisa hadir di tempatnya utama jam 5 sore hari Selasa bersama dengan Bapak Gaji dan ibadah kita seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi kita di tempat ini, dan kemudian konser karena besok ada acara utama, jadi kita libur dulu. Nah, nanti yang pengujian yang kemarin ini sudah Kristen ya. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan angkatkan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, di mana kami telah beribadah kepada Bapa, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau hadir dalam peribadatan kami, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, bahkan membawa berkat-berkat dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jemaat yang sudah hadir. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menolong dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan apapun yang dihadapi dalam keluarga. Hamba percaya Kau ada dari seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, hingga dua jemaat-Mu tidak bisa hadir, Tuhan juga senantiasa tinggi, Tuhan senantiasa hadir dalam hidupnya. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kemudian juga Tuhan anak-anak kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota-kota lain, kami berdoa kepada-Mu, Tuhan Kau memelihara anak-anak kami, keluarga kami, cucu kami, menantu kami, dimanapun, senantiasa dalam hubungan, pergaulan, dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam rumah tangga, dalam segala rencananya, kami bawa dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga bangsa kami, secara khusus Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang takut akan Engkau, secara khusus lingkungan di mana kami berada Tuhan, dan memberkati lingkungan kami, dan berkati kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masyarakat Tuhan kami akan tidur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Tuhan antar kami, jauhkan dari celaka, jauhkan segala perintangan Bapa. Ibaratkan kami di rumah masing-masing, kami harus selamat dan kami kembali masuk dalam sebuah aktivitas mengawali ini dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita pertama dengan ini. Mulailah saudaraku dengan damai sejahtera. Dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Amin. Baik, bersama saya.